Kebenaran tidak memiliki celah untuk kemudian kita ajarkan dengan cara-cara yang tadi, zalim, fasik, dan seterusnya. Sedangkan yang terjadi, yang dipraktekkan oleh Kristen melalui lembaga pendidikan resmi mereka, itu semuanya mempraktekkan apa yang Paulus ajarkan. 2 Korintus 12:16 misalnya. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Nah, ini kelicikan, licik. Mereka membahas Allah, membahas Al-Quran, membahas tentang Islam dengan kelicikan. Bukan mengedepankan kemudian dasar-dasar pijakan ilmiah, ilmu. Artinya, seperti yang saya sampaikan, ketika ada sebuah agama diajarkan dengan cara licik-picik, maka sudah pasti agama itu tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Itu udah pasti tuh. Nah, di data yang lain pun memang sudah dikatakan propasis itu. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud propasis, mengelabui. Fakta di lapangan berdasarkan sekolah milik orang Kristen, STT-Nias ini, metode yang dipakai adalah metode mengelabui. Kalau umat Islam berbicara, Bang Suma berbicara, Yesus bukan Tuhan, itu saya tidak sedang mengelabui. Saya memaparkan kebenaran. Kalau saya katakan bahwa Yesus bertuhan, saya tidak sedang mengelabui. Saya sedang menyampaikan kebenaran. Berbeda kemudian ketika sekolah tinggi, ya, teologi milik agama Kristen, itu dengan kelicikan, dengan tipu daya. Ini gambaran sebuah agama. Gambaran sebuah agama ketika menyampaikan narasi-narasi keagamaan, apalagi menyangkut pautkan dengan ajaran agama lain, apabila mereka licik di dalamnya, maka itu sudah cerminan agama tersebut. Karena agama yang benar, dinul haq, tidak akan mungkin mengajarkan kejahatan, apalagi dengan cara-cara licik. Nah, yang dilakukan oleh STT-Nias ini, sekolah Kristen ini, milik agama Kristen ini, ya seperti yang kita ketahui, mencoba untuk melakukan penyesatan seperti iblis yang ada di Taman Eden. Mengubah kebenaran menjadi kesalahan. Mengolah kesalahan menjadi kebenaran. Allah disebut sebagai ular naga di sana. Sedangkan yang datang kemudian menyerahkan Yesus di tiang salib adalah ular. Jadi dia putar balik. Diputar balik. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah ular? Iblis. Bahkan mereka kemudian diutus cerdik seperti ular. Bahkan Yesus menyebut di dalam Matius 23, orang-orang yang menyalib itu adalah keturunan ular. Dan orang-orang yang mengimani itu pun oleh Yesus disebutkan sebagai keturunan ular beludak. Nah, sekolah milik agama Kristen, STT-Nias, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Allah yang maha suci, lebih maha tinggi, itu malah disebut dengan sebutan ular oleh mereka. Digambarkan seperti ular naga. Padahal yang ular itu adalah mereka. Nah, inilah pekerjaan iblis. Memutarbalikkan kebenaran menjadi sebuah kesalahan, dan kesalahan kemudian seolah-olah adalah sebuah. Wis, kena lagi. Ada. Teman-teman, Bahaya. layarnya, kencangin tep-tep layar.
Astagfirullahaladzim, udah. Oten, naik aja di atas, kita diskusi, nggak usah main report kalian. Naik coba di atas, kau bantah. Kenapa mesti kalian report-report? Ngeri kali kalian ya, ngeri kali. Main report, dikit-dikit report. Gak bisa menerima kenyataan report, please lah. Bantu tap-tap layar Sudah ya. sudah terbukti kan bahwa di sekolah teologi di dalam kekristenan itu udah terbongkar kan, udah terbongkar yang selama ini Anda fitnah Islam itu kayak seperti apa gitu. Sekarang udah kebongkar semuanya. Coba lu masuk di pesantren, ada nggak pesantren-pesantren yang mengajarkan hal seperti itu yang sama Anda lakukan? Nggak ada. Nggak ada itu. Nanti Kita kalau udah tahu apa misi Anda. Lanjut toh. saudara muslimku, ada nanti Bang Juma di atas itu, kencangin lagi itu tap-tap layarnya. Ini juga kencangin tap-tap layarnya. Udah itu ya minta tolong banget. Ini bukan soal apa gitu. Terbangkan entah mawar-mawar apa segala macam lah itu, terbangkan untuk Bang Juma gitu ya. Biar dia bagus itunya, algoritma TikToknya biar bagus, biar nggak kena rawan gitu loh. Biar nggak rawan, nanti ada Bang Juma terbangin itunya. Kalau sekarang nggak usah terbangin mawar-mawar entah apapun itu, terbangin itu salah satu untuk apa menekan mengecilkan report gitu loh. Jadi ketika banyak ke narasumber kita itu, insya Allah kuat dia. Dan kencangin lagi tap-tap layarnya, biar apa yang disampaikan Gurunda itu bisa didengar semua orang banyak gitu loh. Karena ini akun saya juga udah ada pembatasan gitu ya, makanya penontonnya stuck di 1K itu ya, udah stuck di 1K dia. Jadi ini jadi tolong banget di tap-tap layar kencang banget. Kami terlena dengerin Bang Juma jadi lupa tap-tap. Iya saudaraku, silahkan ya. Masya Allah ya Robbi. Atau gimana? Dirungkatkan aja dulu, Bang, dirungkatkan terus naik lagi nanti. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau Bang Zuma naik lempar-lempar mawar. Iya, lempar-lempar mawar itu salah satu untuk menguatkan itu. Nggak usah besar-besar, mawar-mawar aja lempar ya. Kalau ada rezeki tambah apa ya nggak masalah. Betul. Kalau ada Bang Juma dilemparkan mawar-mawar, biar bisa tep-tep layar, Masya Allah. Biar karena apa? TikTok itu kudu disogok gitu loh. Tahu kan maksud saya? TikTok kudu disogok. Mengkek kali TikTok ini. Pokoknya TikTok keren. Keren TikTok ini. Keren. Kalian bikin hashtag dulu FYP TikTok hebat gitu, TikTok mantap gitu. Tahu kan kalau maksudnya kenapa banyakin lempar-lempar gitu, mawar-mawar aja nggak apa-apa teman-teman gitu ya, mawar-mawar aja gitu ya, karena itu biar senang, TikToknya juga senang, bahagia. Awas sutung lai framing halaki. Apa lagi lo mau nih sih? Oh, Kopi. Biar sekalian cari koin sini. Bukan untuk apa? Berapa persen untuk TikTok loh itu? Berapa persen untuk TikTok? Jadi otomatis bukan ini aja gitu loh. 60 untuk TikTok. Jadi untuk TikTok itu berapa? Jadi biar live kita itu lancar, salah satunya itu kencangin, bukan untuk apa gitu loh. Iya, kalau udah ada kopinya, bersertakan dengan donatnya. Iya kan? Oh Akbar.
Iya, biar happy. Ada Bang Juma. Ya, silakan. Silakan ada Bang Juma. Masya Allah. Kencangin ya. Kasih mawar-mawar yang cantik gitu sama Bang Juma. Biar TikTok dahsyat gitu. Biar Ini TikTok akun semakin terakhir. keren. Allahu Akbar. Ini akun terakhir. Ini akun pribadi, bukan akun debat. Allahu Akbar. Habis 8 akun sama tentara Dewa Yesus. Dihabisin kemudian akunnya. Nanti jam 1 siang. Mawar ke Bang Juma, kita itu kan dulu Bang Juma. Kita serbu dengan mawar-mawar. Ya, Kita di follow serbu sekalian akun saya ini, di follow teman-teman. Sekalian di follow ya. Udah lama aku follow ternyata. Jam Tidak kentara di situ. jam 11 jam 1 siang baru ada akun saya satu bangkit dari kubur. Masya Allah. Jangan main belakang kalau Akunnya privat, Bang. Gimana? ini nggak akun privat, aku Privat akunnya. udah Yang lama ini? aku ini. Udah lama Ini aku di privat. Iya, di privat. Oh gitu. Kenapa sih yang pada report di bawah pilih jadi para pecundang? Jangan main Naik report. lah. Besarkan hati Buktikan lah. kalian. Tunjukkan kalian itu ajaran kasih gitu loh. Mengasihi musuh kalian gitu. Dikawal teman-teman. Dikawal teman-teman, dikawal dengan tap-tap. Tap-tap jangan lupa tap-tap layar, kencangin dulu koin ke gurunda kita gitu. Kencangin biar TikToknya juga semakin happy. Besarkan Bang Juma Bun. Iya siap. Tapi aku takut nanti. Karena itu kalau Di dibesarkan follow-follow juga ya, di follow-follow. follow Bang Ini- Juma ya. Ini Pak Zuma. kalau ada nih yang report-report di depan ini kita ini, andaikan gitu ada wujudnya, udah kasih umawasi aja sudah satu kali aja. Oh, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dikasih ipong, kasih wasari langsung. Masih private katanya Bang Juma belum follow. Allahu Akbar, Masya Allah. Biar minggir dari lapangan gitu loh. Iya ya. Ini mereka lempar ke atas ke sini bukan ditombak kita, dilempar pakai tutup panci. Tutup panci yang dia pakai lempar. Kalau di dunia nyata yang model-model report begini ada depan mata saya kasih tuh melinjo yang 38 aja. Iya, di mata kakinya gitu, biar enak jalannya. Iya ya. Berkah barokah ya semua Di saudara-saudara. private bang, Bang Zuma masih private tuh bang. Ini nggak bisa di Akunnya. ini kayaknya nanti Iya. oh, Tapi turun baru masuk bisa. sendiri kalau udah di follow. Harus turun dulu baru itu. Gitu ya. Iya. Takutnya nanti gurunda capek terima kalau ada 2.000. Kau report lah kau. Pengaturannya nggak bisa kalau kecuali saya turun. Biarin Iya. aja dulu. Atau saya turun dulu. Turun dulu bentar biar Oke. itu gitu loh. Jadi banyak Baik, biar baik. akunnya juga Iya, bagus. turun dulu Pak Zuma. Pak Zuma turun dulu nanti naik lagi. Baik. Ya. Iya. Mahasiswa STT Nias mungkin rame di sini untuk nge-report gitu. Malu mungkin ya kan. Makanya kerjakanlah yang baik-baik ya. Jangan sampai menista orang yang lain gitu loh. Bantu tap-tap layar saudaraku, bantu tap-tap layar. Bikin hashtag TikTok keren. EPP TikTok keren gitu ya. Oke, teman-teman Kristen yang di bawah mau naik silakan naik ya, diskusi yang sehat ya. Nggak usah hujat. Saya tujuh ambulan. Assalamualaikum ambulan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, konten itu saya habis kena report lagi baru-baru ini tadi live. Allah. Berapa lagi kau punya? Berapa lagi kau 3. punya kena report? Berapa akunmu? 3 mulai jam 6 pagi tadi. Allah. Apa pula ini orang-orang maunya?
Iya. Ya, jadi terkait dengan hal pengajaran mereka itu yang dijabarkan ataupun diuraikan Bang Zuma di 2 Korintus 12:16 itu, yaitu terbukti sekarang ini mereka yang melakukan hal itu. Jadi mereka mengikuti apa yang si Paulus dan kawan-kawan itu kerjakan pada masa itu. Sampai sekarang itu mereka terapkan dengan kelicikan mereka, kecerdikan mereka, akal-akalan mereka. Mana bawa? Bawa mana? Mengatakan yang benar dijadikan salah, gitu. Memutarbalikkan fakta lah, yang salah dibenarkan, begitulah mereka. Kencangin tap-tapnya saudaraku, kencangin sampai 1 M ya. 1 M, kita kencangin 1 M saudaraku. Pasukan Dosma banyak yang report di bawah. Naiklah diskusi kita. Ya. Nggak usah main report-report kalian di Oke, bawah. mantap. Mantap. Silakan dilanjut teman-teman, dinaikkan. Kalau ada penyembah dewa Yesus, suruh naik ke atas. Di follow akunnya ya, di follow ya teman-teman. Untuk saudara-saudara yang Kristen yang mau naik, tulis up ya, karena ini banyak yang ada di multi, nggak bisa membedakan mana yang Kristen mana yang Islam. Makasih teman-teman yang sudah follow. Ya. Follow dan kencang-kencangin itu ya, mawar-mawar nggak apa-apa ya teman-temanku ya, biar TikToknya bahagia juga ya, biar TikToknya bahagia, senang gitu. Api Tok. Itu jadikan aku mau cok, Tok. Bentar. Biar ku filter yang di bawah itu yang multi. Bang Zuma izin saya sambil bekerja ya Bang. Iya Dinda, iya lanjut. Silakan. Saya juga kemarin sambil diskusi bahwa Oten dia buat laporan ke Grab, dikatakan di situ bicara kasar. Kasih bintang 1 Bang. Oh gitu. Iya. Saya sering kena seperti itu. Hotelnya keberatan. Dapat Oten dia. Kalau saya sih sering dapat ini selalu diancam lewat DM kan, pelapor aja. Dinda Nora ada di tengah-tengah kita. Sambut dia dengan tendangan penalti tanpa balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saudaraku kencangin tap-tap Akun layar baru ya. Bang. Akun baru. Kamu di mana sih? Udah akun lama ini punya Sadli sama AA. Akun yang selalu dipakai jualan. Sadli kemana? Kok nggak pernah kelihatan lagi Bang? Ada, dia sibuk biasa. Sibuk kali dia ngurusin, saya kasih ini PR pekerjaan. Yang kemarin itu yang kukirim, beliau yang awasi. Oh iya. Jadi memang jadi nih Akang dengan Bang alumni ke sana ya. Tanggal Jadi 15 kayaknya ya. Dek, jadi beliau berdua Masya mungkin jadi. Jadi mereka dijemput. Saya belum pernah dikasih PR ini sama Pak Zuma. Kasih dong PR saya, kasih dong. Jangan sensei Opung itu. Rambe Dosa nanti saya. dinaikin. Opung Rambe. Itu ada opung kita tuh. Itu tuh akunnya, Dek, adekku, PPK Pusat. Iya betul.
Iya. Dari bandara ke tempat abang tuh jauh ya? Jauh. Sejam. Sejam. Ya. Nanti dijemput lah sama Assalamualaikum. anak-anak. Dijemput. Wah, abang kita Digedein ini. opung saya Masya digedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab seorang muslim gitu ya. Begitu melihat dadanya kebuka, astagfirullahaladzim. Semalam itu saya ngikutin akun Oten, ada yang nggak pakai baju, pokoknya macem-macem lah. Iya. Mereka adabnya orang Islam ini luar biasa, masya Allah. Makanya saya jatuh cinta ke Islam. Masya Allah. Apalagi kalau yang tampil ini abang saya, Prof Rambe radhiyallahu an, masya Allah. Masya Allah. Tambah awet muda opungku. Oh, belum tahu beliau kalau ketemu langsung. Nggak kayak gini modelnya, serius. Tuaan Bang Zuma kelihatan kalau ketemu langsung. Jangan ngeledek Bang Zuma. Mana ada abangku, itu fakta loh. Saya aja heran. Itu Nora, baru tenang. Apa opungku? Saya dapat perintah mau menemuinmu dan jangan kita tidak bertemu perintah dari Profesor Doktor Ustadz Zuma. Hari Sabtu saya sudah berada di Tapanuli Selatan. Iya. Hari Bisa kan? Sabtu ini? Iya. Masya Allah. Di mananya nanti opung? Masuk ke hatimu di mana? Aku datang ke tempat ini menghadap. Ku jemput opung di bandara, Pung. Ku jemput opung di bandara Kuala Namu. Ngapain ke Kuala Namu? Orang mau ke Tangsel kok. Gila kau. Saya tidak mendarat di Kuala Namu, Bang. Saya mendaratnya di Silangit. Oh, Silangit. berarti Silangit Ada bandara di situ. Ya, ada. Bukan Silangit. Di mana sih Borong-Borong? Silangit lah itu. Dekat dari Toba. Iya, Ya, dekat. setengah jam. Kalau mau ke Toba mendingan ke Silangit. Jadi Setengah jam dari apa? atas perintah Prof Juma, saya disuruh dulu untuk menyisir Lika-Liku Samosir. Kalau sudah clear and clean, baru kita main dulu nanti di sana. Wes, mantap. Kalau menyisir aku ikut lah. Kalau menyisir aku ikut. Aduh. Aku juga ikut. Enggak nih. Enggak, serius mau ke Sidempuan, Opung. Iya, mau pulang ke Padang Bolak, ke Paluta. Ah, enak itu. Berapa hari nanti di sana, Opung? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mungkin Selasa malam bertolak ke Pekanbaru atau ke Medan. Nanti melihat situasi di sana dulu. Oke. Berarti hari Sabtu nyampe di Silangit. Dari Silangit ke Tarutung. Sidempuan dulu. Sidempuan, Bang. Ya, Baru ke Ya, Tarutung. enggak, minum Ngapain? kopi dulu di Sipirok, Iyalah, kopi sipirok dulu. Sampai di Sidempuan, makan dulu apa kan? Salak ketabonya, ya kan, Opung? Kau siapkan salak Nora banyak-banyak sama aku juga, jangan lupa. Bang Juma, rasa durian. tutup telinga Bang Juma. Jangan dengerin. lewat Tarutung, iya, nanti lewat dari Tarutung, baru nanti lewat dari Palsa Bolas, singgahlah dulu ke Sipirok, minum kopi Sipirok, baru ke Sidempuan. Sampai di Sidempuan, istirahat dulu, makan salak ketabonya dengan ikan diura, ya, Opung ya. Makan sore dulu di Batang Toru itu, apa namanya? Batang Toru itu, aduh. Permanganan. Nggak enak, Opung. Nggak enak, Opung. Nanti saya ajak makan di Sidempuan, holat ikannya, Opung. Kan enak gitu, terkenal itu. Dari mana terus kau holat? Itu kampungku asli lo itu. Nanti nyebrang ada di langsung ke STT Sidempuan. Nias, Opung. Bongkar pondasinya.
bawa bulldozer. Ku bawa Bawa bulldozer ke sana. Kau pakai holat-holat. Nanti dia dengerin Bang Zuma pengen dirasain lagi tuh masakan holat. Itu asli dulu itu. Apa itu, Oh, Bang Abang? Zuma udah pernah. Apa itu? Jangan dijawab kayak itu rotan. Nora, nanti Rotan, dia Bang, rotan, nanti rotan. saya dituntut lagi Nora, Salah jangan. dikolak. Gimana caranya? Holat. Holat namanya holat. Holat, Buah Bang. salak. Buah salak dikolak. Gimana ceritanya? Nggak ada cerita Apa buah salak, rasanya? Abang, ah. Ngadi-ngadi Abang ini. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kabari Opung, kan ada nomor saya, Pung. Kalau Opung sudah nyampe di apa, kira-kira jam berapa di Sedempuan? Mudah-mudahan siang ya, Pung ya. Tapi HP-mu saya saya WA nggak pernah dibalas WA-nya. Opung kemarin minta video itu dikirimkan Bang Zuma, ku kirimkan lagi loh videonya. Iya kan, ingat kan? Abang Pung? kita ininya yang terlalu banyak WA-nya. Banyak permintaan ke daerah. Beliau Seluruh ini. Indonesia. Seluruh Indonesia. Bayangkan aja tuh. Ini baru tadi mendarat ini Bang Juma dari Balikpapan Ini sekarang di mana, Bang? di markas pengabdian. Oh, di pusat. Dia di kantor pusat. Makan kita di sebelah Opung. Abang. Aduh itu dia rendangnya. Mantap sekali. Opung waktu di Makassar kupikir beliau ini kan kantornya ini pasti ecek-eceknya ini abangku ini karena dia santai kali. Ternyata kantornya di jantung kota Makassar, Masya Allah. Kantornya besar pula tuh. Banyak karyawannya di sini rupanya. Hebat. Ya, Waalaikumsalam. Jadi berbanggalah kemudian Indonesia ini punya putra seperti Opung kita ini. Terutama orang Batak. Orang Batak ini harus bangga punya abang kita ini, Masya Allah. Luar biasa. Kayaknya tinggal satu di Indonesia. Kayak beliau ini tinggal satu. Ya kan ya? Benar, Bang. Benar. Kalau orang Batak Kristen bangganya sama si Dosma, Bang. Apa itu? Bangga mereka Apa sama si itu? Dosma. Kutu babi. Memperjuangkan. Nah, kalau itu mah kutu babi. Dikasih roh, dikasih jas. Aku nengok Nggak TV-nya level. yang dia diwawancarai TV apa tuh katanya, TV lokal. Ih, baru itu aja dia bangga. Bang Zuma dari dulu bagaimana ya? Alamak, Ya Allah. kasihan. Astagfirullahalazim. Kutu babi. Kutu babi dikasih jas. Itu kebanggaan umat Kristen itu, Bang. Jangan salah, Bang. Mantap kali bos mereka tuh. Suruh ikut PBB dulu dia. Suruh ikut Apa itu baris PBB? berbaris. Latihan gerak jalan. Mas Baris ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini saya baru dengar, Bang. STT Nias ini kenapa dia, Bang? Lama. Ini kan nggak masuk TikTok. Segitu ramenya, rame kali loh. Iya, benar, nggak tahu aku. Baru tahu aku STT Nias. Ini sekolah tinggi teologi maksudnya. Iya. Di mana? Di Nias. Dan hampir semua STT begitu. Semua STT hampir sama. Ada materi Islamologi di dalamnya. Tapi hinaan dan kebencian yang ditanamkan. Bukan ajaran Islam yang dibahas. Ajarannya, kebenciannya kepada Islam yang dibahasnya di situ. Hujatan kepada Allah, kepada Nabiullah. Nabi Muhammad disebut Lucifer di sana. Allah, Allahu Akbar, dibilangnya setan sana. Kemudian Allah digambarkan seperti ular naga, ular tua. Intinya kebencian, dia bukan bahas Islam, bahas kebenciannya kepada Islam dengan mengatasnamakan Islam.
pantas aja mereka yang terjun di dunia apologet ini, debat ini, semuanya hujatan. Ternyata mereka dapat materi dari sekolahnya memang. Mereka dipersenjatai untuk menghujat. Mereka disekolahkan untuk menghina, menghujat. Dan ya endingnya kalau ini dibiarkan terjadi perpecahan itu udah pasti. Karena umat Islam tidak mungkin mau diperlakukan agamanya seperti itu. Gak mungkin. Berarti yang bergerak ini kalau bisa dari daerah Sumut ya Bang ya, dilaporkan ya. Karena kan masih wilayah Sumatera Utara itu, Kabupaten Nias itu. Ya Islam, Iya kan? iya Islam secara keseluruhan harus bergerak. Tapi semuanya kita berpola kepada aparat pemerintah lah yang menyelesaikan itu. Kita umat Islam tinggal menunggu kemudian kehancuran mereka. Karena dengan kata lain mereka sudah memperlihatkan sisi yang asli dari agamanya. Sisi asli dari agamanya itu. Kalau di Islam itu kan Rasulullah Muhammad SAW kan marah besar terhadap umatnya yang memusuhi orang-orang kafir yang baik kepada Islam, yang tidak memusuhi Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak mencium bau surga orang yang menghina, menghujat kafir yang tidak menghina Islam. Sedangkan mereka, kita nggak ngapa-ngapain, kita mengayomi, kita melindungi mereka. Tapi perlakuan mereka terhadap Islam di belakang kita rupa-rupanya seperti itu adanya. Ini betul-betul luar biasa. Begini Bang Juma, saya kan juga aktif di akademisi. Kurikulum itu kan wajib dibuat. Kurikulum itu dilaporkan dan diberitahu ke Direktorat Kelembagaan. Dikti, lembaga. Dirjen Dikti itu. Dari lembaga ini kan setiap kurikulum itu yang demikian harus jelas silabus silabinya, termasuk sampai RPS-nya. Apakah mereka ini tidak kontrol gitu? Ini saya karena baru kalau nggak salah, saya besok pagi mau ke sana ke Direktorat Kelembagaan sama ke Dirjen Dikti. Dan saya udah telepon. Saya besok jam 9.30 ditunggu di sana membicarakan ini. Kenapa bisa dunia pendidikan yang demikian itu gitu? Sudah wawasan kebangsaan, tataran kajian ilmiah dan sebagainya besok mau kita bahas itu. Dan mereka sudah tahu dan sudah saya kirimkan ke mereka itu. Mereka tak ampun-ampun. Saya bilang kalian ini paling besar dosanya di muka bumi ini sampai sakituin kemarin melalui telepon. Kalian lah mungkin pengisi neraka jahanam itu saya gituin. Coba periksa sempat amarah ya, amarah keluarlah kemarin. Coba periksa itu saya bilang. Baru mereka sadar. Ya sudah, mestinya hari ini mereka tunggu saya. Saya bilang nggak mungkin. Saya besok ada acara. Jam 1 bertemu dengan pejabat tinggi berturut-turut Rabu Kamis saya bilang, makanya saya pulang dari Balikpapan IKN Nusantara penerbangan pertama, jadi saya nggak bisa hari Rabu, paling bisa Kamis pagi ya saya bilang. Jangan jam 1 ke bawah ada lagi saya rapat dengan pejabat tinggi saya gituin, makanya berikan besok pagi 9.30 saya ke sana. Dan itu saya minta pertanggungjawaban mereka. Masya Allah, luar biasa abang kita ini. Tidak, kalian akan mereka yang harus tanggung jawab di situ itu, bukan ini sudah bukan pelanggaran lagi. Kan ini gawat ini saya gituin, bukan kalau bergerak nanti pasukan tentara Allah ini yang gawat ini saya gituin. Iya, Masya Allah. Itu Bang Jem. Sekolah STT katanya Bang. Iya itu dia sekolah STT itu. Sekolah 3 Teos. Izin opung. Assalamualaikum opung.
Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. saya Yerusalem. Jadi gini Opung, kalau saya pribadi menyikapinya, saya melihat ini kasus STT Nias ini sangat berpotensi justru memecah belah kerukunan umat beragama. Karena kan pemerintah sudah mensahkan 6 agama di Republik ini. Maka marilah kita bangun suatu konstruksi beragama. Sering saya katakan, mari kita bangun konstruksi beragama dengan cara-cara yang elegan, dengan mengedepankan ciri khas, dengan mengedepankan jati diri masing-masing tanpa melukai dan mencederai perasaan umat lain. Betul nggak, Opung? Benar, bukan lagi hanya keretakan umat, tapi ini sudah kebangsaan. Kebangsaan itu sudah dinodai. Betul. Konstitusi negara mereka sudah injak-injak, nggak ada lagi bagi mereka konstitusi negara ini apa. Mereka tidak menghormati, menghargai lagi tentang kenegaraan. Kan sudah jelas kita diatur konstitusi kita, Pancasila UUD 45, dan jangan menyimpang dari situ, kan gitu. Betul. Nah, dari Pancasila kan sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa, saling hormat menghormati dan sebagainya. Yang paling ironinya lagi lah, saya loh Ropa Unrambe, keluarga saya separuh Kristiani. Kalau terjadi seperti demikian bagaimana? Ini kan sangat-sangat menyakitkan. Kebangsaan jadinya hilang. Iya. Jadi tirisan darah, ya, keyakinan, akidah kan tergantung pada individu. Tapi kalau titisan darah Batak, marga Rambe, bermacam ragam rupa keyakinannya dengan cara-cara seperti demikian mereka lakukan, ini kan berbahaya kebangsaan jadinya yang berbicara. Betul. Sementara di lain sisi mereka teriak-teriak tentang arti toleransi. Jadi kalau saya melihat begitu pribadi, saya menyikapinya, jangan kalian ajarkan kami Muslim tentang arti kata toleransi, karena kami Muslim sudah khatam, sudah tamat, baik dari sejarah baginda Rasulullah SAW, yang mengajarkan. Kita pernah tahu seorang Yahudi buta yang memaki-maki tiap hari, karena dia tidak tahu pula di lain sisi justru yang memberi dia makan, menyuapi tiap hari baginda Rasulullah. Kemudian kita lari ke sejarah Yerusalem pada saat direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Raja Baldwin IV. Toleransi sudah khatam. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan 2 hal utama. Pertama, mengumumkan kepada masyarakat Yerusalem, jika ada yang mengganggu ibadah umat lain maka hukumannya keras. Kedua dilakukan yaitu merenovasi sinagog. Kemudian kita melihat di dalam sejarah Republik ini betapa legowonya para pimpinan Muslim dengan mengikhlaskan, mengubah yang tadinya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dirubah menjadi berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang kita kenal dengan sejarah Piagam Jakarta. Betul nggak, Om Rambe? Betul Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Iya. Jadi jangan ajarkan kami umat Islam apa arti toleransi. Dan sudah terbukti siapa yang mencederai arti kata toleransi. Hari ini STT Nias telah mencederai arti kata toleransi itu. Thank you, Opung. Ya, betul. Itu yang saya katakan tadi. Mereka yang bereaksi, kami yang bersaudara, satu tetesan darah jadinya goyang, kan itu nggak benar. Aduh, untung saya masih tegar, masih ada sehat begini. Coba kalau saya nggak ada, mungkin blok utara, blok selatan pecah lagi. Ya, di Tapanuli itu kan ada blok utara yang oten-oten, blok selatan kan yang Muslim. Yang selama ini saya perpadukan sampai detik hari ini sih, tapi ada juga hal-hal yang demikian itu goyang juga gitu. Ada juga goyangan. Begitu goyang langsung saya paku dam 5 inci itu. Diam itu udah. Tapi kan kalau saya tidak ada nanti kelak, bagaimana persaudaraan kami Marga Rambe ini sama dengan itu Borwari Tonang ini? Apakah karena dia Muslim langsung dikeluarkan dari marga? Nggak bisa, nggak semudah ucap begitu. Sudah terpatri dunia akhirat itu Borwari Tonang itu tertanam. Yang berbicara itu bukan mulutnya, bukan, tapi yang bicara darahnya. Sepanjang ada tetesan darahnya masih berdarah merah, darahnya Nora Borwari Tonang itu tidak akan pernah lepas. Nah, ini kan menjadinya salah satu seperti saya
saya salah satu tokoh Marga Rambe yang memadukan dua keyakinan ini, tidak harus berantem, tidak harus berdebat, tidak perlu diperbincangkan. Yang saya bawa itu yang berbicara adalah tetesan darah Batak. Itu saya tekankan. Ada banyak semua yang ustadz, yang segala macam, dan yang pendeta, yang macam-macam. Alhamdulillah dapat saya taklukkan semua itu di bawah akal saya. Makanya bersatu sampai sekarang sejak tahun 80, 78-80 itu saya garap 2 tahun memperpadukan dua ini. Dua beda keyakinan ini. Tahun 80 sampai sekarang masih, alhamdulillah masih terbina. Tiap hari saya dapat laporan dari kampung itu, dari selatan kalau pergi ke utara, ke tempat Bona Pasukit kami, masih dilayanin, masih harmoni. Demikian juga sebaliknya, kalau dari utara pergi datang ke kampung kami, masih. Seperti begini, saya mau pulang nih. Itu nanti minimal ada kurang lebih 50 orang akan datang, pemuka-pemuka dari pangkat dari Bona Pasukit gitu. Mereka sudah tahu saya akan pulang kampung. Datang, lantas mereka mau saya usir. Nggak mungkin, pasti datang dari kampung itu. Mereka sudah tahu saya datang. Mungkin nanti di Silangit pun mereka sudah cegat saya di sana, ke atas kedatangan saya pulang kampung. Nah itu, kemudian nanti saya mau ceramah nanti hari Selasa di sana dengan UAS Abdul Somad. Apakah saudara saya yang orang ini saya usir dari rumah saya dulu? Nggak mungkin kan? Dan mereka pasti hormat sekali. Tapi dengan adanya gejolak-gejolak yang tidak tepat ini, makanya segeralah kita susun itu langkah-langkah. Persoalannya ini kalau hanya di lapangan itu mungkin lumrah lah. Tapi kalau sudah merambah kepada dunia pendidikan, education. Edukasi itu kan itu kan edukasi pendidikan. Ini kan sudah ditanamkan sesuatu perbuatan yang kita kan juga punya fakultas perbandingan agama. Nggak ada itu menyebut seperti itu. Apa yang katakan Profesor Juma memang demikian, bahwa Yesus itu kita muliakan, bukan dihinakan. Mana mungkin kita menjelek-jelekan siapa itu? Nggak mungkin. Iya betul, Om. Kan sudah Profesor beribuan kali barangkali diucapkan Profesor Juma itu. Nggak mungkin kami hinakan itu. Kami muliakan, iya. Kan gitu. Tapi kenapa sembahan kita mereka perlakukan seperti demikian itu, sampai mereka bahas ke dunia pendidikan. Ya kalau mengandung, saya udah pelajarin, mengandung muatan-muatan ilmiah, kajian-kajiannya ilmiah, mungkin kita terima. Ini kan bukan. Ya masa tulisan Allah itu mereka bikin direndengin dengan naga, dengan ular. Astagfirullah. Aduh, udah deh. Nanti saya sakit. Kita hentikan dulu ya. Iya. Ya Allah. Jadi insiden ini pun sebenarnya saya juga bertanya apakah pihak STT Nias menyadari atau tidak bahwasanya mereka itu kan sekolah tinggi ini adalah institusi di mana tempat kantung-kantung yang melahirkan lulusan-lulusan yang di kemudian hari melanjutkan estafetisasi atau kesinambungan dari para pendeta yang ada di lapangan. Nah, bagaimana mungkin sebuah institusi yang melahirkan, meluluskan lulusan-lulusan yang nantinya akan menjadi leader-leader di dalam komunitas Kristen yang sudah otaknya diracuni dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh, kebencian, ya kan, logikanya kan seperti itu, ya. Sementara ini kita sudah mengenal di gereja-gereja cukup lah ya, sejuk ya sebagian besar, tetapi dengan lahirnya lulusan-lulusan dari STT Nias yang membawa doktrin-doktrin yang di dalamnya ada racun-racun Islamofobia, Rasulullahfobia, kemudian Quranfobia. Bagaimana? Apakah ini tidak berpotensi memecah belah kerukunan beragama? Ini kan jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, saya sih pribadi akan menunggu apa sikap tegas yang dilakukan oleh otoritas Dikti dalam hal ini. Karena secepat mungkin Dikti saya rasa harus mengambil sikap untuk mengantisipasi
lebih meluasnya insiden ini diketahui oleh umat, karena bisa tidak menutup kemungkinan memancing amarah umat kan. Maka bijaknya menurut saya sih Dikti harus secepat mungkin, sesegera mungkin mengambil suatu sikap untuk meredam gitu loh, Opung. Betul, Opung? Betul. Dan kita sinyalemen, tapi dalam bentuk masih status sinyalemen. Mungkin juga sekolah-sekolah yang lain pun hal yang sama mungkin, karena kan mereka satu jaringan, satu komunitas. Ada kemungkinan ya. Tidak tutup kemungkinan, makanya kembali kepada otoritas Dikti, nanti kita kejar. Itu makanya besok saya insya Allah saya ke sana besok. Ya. Itu salah satu pintu pertama saya rasa, Opung, untuk meredam agar insiden ini tidak meluas diketahui oleh halayak umat yang lebih banyak lagi. Karena biar bagaimanapun di Islam itu kan memang giroh itu sudah jadi pakem gitu loh. Seperti kutipan Buya Hamka ya kan, jika agamamu dihina, dinistakan, kau diam saja, maka gantilah pakaianmu dengan 3 lembar kain kafan. Ini memang dahsyat sekali ya. Gitu loh. Iya, iya. Lanjut Opung. Baik, saya ini kan lagi di sawah nih, mau macul dulu. Nanti paculannya ini kurang lebar, marah-marah pula lagi Nora Ritonang. Makanya cepat aku macul aja dah. Dia bilang, Enggak, gini Pung. Schedule-nya bagaimana? Nyampe di Silangit jam berapa pesawatnya? udah jangan sini bicarakan, nanti kue atau Oke. Pokoknya hari Sabtu sudah di Sedempuan ya, Padang Sedempuan ya. Nanti saya macul dulu, nanti kurang luas paculannya, nanti kau marah-marah daripada aku kena marah, makanya aku macul aja ya. Demikian Prof. Juma, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku sehat terus, panjang umur, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Opung ini, aduh. Di WA Bang Zuma kadang saya nggak paham WA-nya Opung itu Bang. Aduh, yang baru naik tolong di mute dulu, noise sekali, aduh. Yang baru naik, aduh. Nadia, yang baru naik tolonglah, kalau naik itu dikondisikan dulu. Dia punya sekitaran, di mute gitu loh. Iya, kadang nggak paham saya yang di WA Opung gitu, Masya Allah. Tapi beliau masih mengingat kita gitu loh Bang. Iya kan Bang? Oh iya, betul. Beliau sangat nasionalis. Luar biasa beliau itu. Fisiknya masih kuat. Tegap. Badannya bagus. Ya kan ya? Banyak anak muda yang kalah sama beliau. Saya aja heran lihat beliau. Kalau saya belum lihat sih Bang. Besar, tinggi, mata beliau itu tegap. Bang katanya mata beliau itu katanya bisa melihat gara-gara dia itu tadi ya, Masya Allah, dengan wuduknya ya Bang. Itu pengakuan kelihatannya sih iya betul. Jadi sampai umur sekarang beliau kita itu udah 60-an lebih. Iya. Aduh, Erik, noise sekali, Rik. Tapi fisiknya wow, keren. Masih kayak umur 40 tahun. Kami udah sering jumpa soalnya. Kenapa ada kepanasan di bawah, Muslimku, Bang? tolong di follow akunku ya teman-teman semuanya biar kuat. Jadi pada saat mengkantor Oten, insya Allah bisa bertahan paling tidak 5 menit. Apa hubungannya? Iya, aku sering kena report loh, Nora. Kau nggak ngerti. Kemarin di Komando 3 biji. 3 biji lu mute noise. Ditombak tentara Romawi. Seru ini kalau Nora sama Erik ketemu satu komando, seru ini. Enggak, masalahnya waktu saya ke Medan juga dia entah kemana Bang Jeru. Heran saya lihat dia nih. Nggak ada kabar. Menghilang-hilang terus ya. Umur 17 tahun dibalik Bang Zuma, kata Opung Rambe Bang. Jangan bilang Kenapa? 40. Umur 17 tahun kata Opung tuh umur 17 tahun dibalik Bang Zuma. Iya, 17 tahun. Boleh gini. Oh iya, betul. Usia beliau 70-an kayaknya emang, tapi fisiknya Iya, Masya Allah. 71. Dia kayak seumuran 40 tahun, serius, malah kalah aku rasa. Tegap, badannya bagus, berotot, berisi.
belum mencerminkan orang tua lah. Iya. Belum ada tanda-tanda orang tua pada beliau. Jadi Pak Cuma Zuma, rambutnya aja yang putih. ya, jadi Pak Zuma masih ingat ya 2, 3, 4 tahun lalu kan kalau di ranah lintas iman ini sering lah kita dengar ya. Kalau diskusi antara Oten sama Muslim, pasti Oten apapun denomnya mengatakan kalau menuju ke arah Nasrani, pasti mereka kan selalu ya, dan yang apa aja bilang mengatakan dengan tegas kalau itu sekte sesat kan, atau ya kan. Nah kemarin 2-3 minggu lalu, ya kan, saya ketemu diskusi dengan Kristen. Saya bilang saya tungguin di bawah sampai masuk ke topik itu. Begitu topik itu saya minta naik. Saya bilang, ayo siapa yang masih berani mengatakan Kristen ini di atas ini maupun di bawah kalau Nasrani itu sekte sesat. Iya, kenapa kau Yerusalem, dia bilang. Langsung saya tampilin artikel, banyak kan artikel-artikel itu Pak Prabowo, baik di berita maupun di YouTube, dia mengatakan saya lahir dari rahim seorang Nasrani. Kalian berani mengatakan Presiden resmi Indonesia Republik ini lahir dari rahim sekte sesat? Kabur semua. Kabur semua. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu si Esther berteriak sama hostnya, Esther sama Tina Rogantina, dia bilang, turunin Yerusalem. Itulah mereka. Saya tantang, saya bilang, siapa yang berani mengatakan bahwa Nasrani adalah sekte sesat? Saya bilang, saya tampilin artikel bahwa Pak Prabowo, Presiden resmi Republik ini lahir dari rahim seorang Nasrani. Kalian mau menghujat, silakan. Kurang dari 24 jam kalian dijemput, saya bilang. Kabur semuanya, yang bersisa cuma si Esther sama Tina Rogantina. Baru mereka adu-adu suara, berteriak sama host dulu. Turunin Yerusalem. Allahu Akbar. Lanjut Pak Zuma Gurunda. 10 jari? Ya. 10 jari? Ya. Selamat pagi Abang, agama apa? Ya, selamat pagi. Saya dari Islam, hanya ikut nyimak aja. Kebetulan karena saya selalu hadir. Oke. Ya, saja. kalau nyimak di bawah aja ya. Izin ya Bang ya. Terima Ya, kasih. oke. Assalamualaikum. Sang Kelana, selamat pagi. Agama apa? Kita diskusi ya Bang. Diskusi kita Bang. Siap, 86. Bang Zuma. Oke. Sang Ya, Kelana, suara saya selamat kedengaran pagi. kan ya? Agama apa? Aman. Kedengaran Pak Zuma, Bang. Pak Zuma. Kuat. Aman. Baru saya tegur Sang Kelana langsung turun dia. Yang naik Kristen aja ya. Ini yang permintaan ini si Jomplang ini. Entah siapa si Jomplang. Ini si like. Ini emang muncung kau tuh lah, like. Jomplang, selamat pagi. Agama apa? Abangku, kakakku. Gimana lo orang ini? Bang, kayaknya nggak ada yang berani sama abang, Bang. Nih, saya naikkan lagi. Unirifa katanya juga mau ke sana ya, Bang? Katanya sih gitu deh, tapi mungkin bersamaan atau tidak gitu. Kalau iya, maunya bersamaan itu biar mau nggak belajar, capek jemputnya. kata beliau. Bukan, maksudnya maunya bersamaan biar apa kan? Biar sama-sama langsung sekaligus menjemput. Iya kan? Kan jauh Iya itu, Bang. juga sih, Nggak? betul. Iya. 1 jam. Kasihan Kalau dari yang rumah menjemput. dekat 15 menit. Tapi kan ke itunya kan, Bang? Ke tempat rekreasi abang itu kan? Iya benar. Ya, impian. Oh, alah. Impian, selamat pagi. Mbak Nora, Apa dia bilang nih? Gama lama, selamat pagi. Gama lama. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, ini kasus. Suaranya kecil, Bang. Tolong teriak dulu, Bang. Saya mau menyampaikan aja luar biasa.
Yang jelas saya terima kasih nih diterima untuk naiknya ini Gurunda Juma luar biasa. Saya punya pengalaman kemarin hampir-hampir keluarga saya murtad, Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah nggak Dan jadi. adanya komal-komal kayak gini luar biasa ini. Allah. Sangat luar biasa ini, mengedukasi orang-orang yang awam tentang apa itu ajaran agama Islam itu seperti apa. Jadi sangat-sangat membantu lah, membantu. Apa dia bilang nih? Gak Ya, lama, saya selamat mohon pagi. izin turunkan saya aja. Makasih ya, sehat salam sama Turun keluarga saya. ya. Makasih banyak semuanya para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga keluarganya bang ya, dijaga keluarganya baik-baik. Kemarin saya naikkan juga nih ya. Kemarin saya sedikit aja ya bang ya. Kemarin ini ada yang WA kan. Ada yang mualaf namanya Baby ya bang. Baby ya. Baby. Abang tahu? Baby. Baby bang. Oh, belum. Iya, Baby. Iya, Baby. Belum ya. Dia mualaf, dia ngomong di room Fandi, dia mualaf, Masya Allah, itu gara-gara dia melihat perdebatan. Saya tidak mau sombong ya bang. Dia mualaf gara-gara melihat perdebatan Bang Zuma dengan Bunda Nora, katanya, Masya Allah. Terus dia melihat, katanya, kita yang dilaporkan ini sementara kita memberitakan yang benar tentang kitab mereka, tapi kok jadi dikatakan kita tuh menista. Nah, gara-gara itu katanya dia mualaf bang. Masya Allah bang. Tapi nggak tahu di room siapa dia mualaf. Katanya dia baru mualaf baru 2-3 hari gitu bang. Mungkin di masjid kali itu. Iya, nggak tahu ya. Tapi dia itu ngomongan dia kemarin katanya. Jadi kalaupun memang banyak yang mualaf gara-gara melihat perdebatan, ya alhamdulillah ya bang ya. Iya, memang banyak dan mereka tidak mengekspos itu. Banyak kali pun yang mu'alaf sendiri di tempatnya, ada yang mu'alaf cari masjid sendiri, ada bahkan ada anak SMA pun yang mu'alaf. Dia ngajaknya kemudian teman-temannya untuk antar beliau ke masjid. Ada, laporannya itu banyak, yang kayak gitu-gitu banyak deh. Karena takut, sama seperti yoga kemarin kan diekspos dia syahadat, ribut jadinya satu keluarga. Aduh, ini kenapa saya naikkan? Jadi kemarin endingnya bang waktu diskusi sama saudarinya bang gimana bang? Endingnya bang? Ya endingnya itu masih ngamuk-ngamuk, nggak terima adiknya mu'alaf. Yang amoy-amoy itu ya? Iya. Oh. Masih panas. Yang perempuan, aduh, Edaku, aduh. Ani Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bang, kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa di apa terima di roomnya siapa nih? Bang Juma. Alhamdulillah. Di roomnya Nadia. Oh Nadia, oke, sore. Sangat mengedukasi sekali bang. Jadi pengetahuan kita mengedukasi sekali bang. Jadi pengetahuan kita sangat bertambah. Salsa di mute. Silakan Ani. Ani, aduh, halo Bang Ani, ini nama Ani, laki-laki. Silakan, ya lanjut lagi. Ini nama istri bang, Bunda. Ya. Nama istri sama Ya, nggak sama apa-apa. nama anak. Ya. Silakan Bang, disampaikan. Dengan adanya room ini kita semakin yakin dengan apa yang disampaikan Bang Juma. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah.
Ya, jadi tidak salah lagi ya kan ya, teman-teman yang membenci adanya dunia apologet Islam, yang tidak suka dengan api, yang tidak suka dengan teman-teman para apologet meskipun dia tidak bernaung di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saatnya mereka semua sadar hari ini bahwa ternyata pantasan aja para apologet Islam ini bermunculan. Rupa-rupanya memang Kristen menggalang kekuatan, mendirikan sekolah-sekolah untuk mencetak pembenci-pembenci Islam, bukan hanya sebatas membenci, tapi mereka dicetak untuk mempleset-plesetkan ajaran agama Islam. Nah, artinya apa? Ya, semua kalangan dari umat Islam itu harusnya berterima kasih kepada para apologet, khususnya apologet Islam. Karena dengan adanya apologet Islam ini kemudian menghalau meskipun telat, karena mereka sudah dari sejak bentukan awalnya memang menistakan Islam. Paling tidak ada suara dari kalangan umat Islam ini yang kemudian menyuarakan perlawanan terhadap penghinaan, penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Artinya, andai saja apologet Islam Indonesia ini tak ada, atau pemerhati dunia apologet ini tak ada, para aktivis dunia apologet ini tak ada, kita tidak bisa membendung kemudian adanya penista-penista Islam. Kenapa? Karena bukan hanya oknum saja, bukan hanya disuplai dari gereja-gereja saja misionaris itu, tetapi ternyata memang lembaga pendidikan yang sudah mencetak pembenci dan penista Islam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saat ini ya hanya membentuk wadah. Wadah apa? Wadah apologet Islam untuk menghalau gerakan kristenisasi yang dilakukan secara terstruktur, terencana oleh agama Kristen. Ya, saya sebut agama karena ini sudah lembaga, bukan lagi oknum. Jadi harusnya berterima kasih, bukan membenci kami, bukan kemudian mengatakan kurang kerjaan dan seterusnya. Akan tetapi harus mendukung penuh dengan adanya apologet Islam Indonesia atau sahabat-sahabat aktivis apologet Islam yang meskipun tidak di bawah naungan API, itu harusnya mereka mendapatkan tempat yang istimewa di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena para ulama, para ustadz konsentrasinya kepada jemaat-jemaat yang ada di masjid. Sementara gerakan-gerakan pemurtadan yang terstruktur, terencana dan masif itu tak ada kemudian yang menghalau. Nah, mereka-mereka inilah, para aktivis apologet inilah yang kemudian menghalau daripada gerakan mereka. Itu pun kita belum cukup. Karena kita hanya bisa membantah. Kita hanya bisa mengajak mereka diskusi, mengajak mereka berdebat. Hanya itu aja sementara ini yang bisa kita lakukan. Sementara mereka sudah jauh melakukan tindakan untuk merusak akidah, ya, menanamkan kebencian kepada penduduk mayoritas negara ini. Oleh karena itulah kemudian sekali lagi ya, saya mohon kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau sahabat kemudian prihatin, was-was akan adanya gelombang pemurtadan besar-besaran, maka segeralah kemudian untuk mendukung apologet-apologet yang ada, apologet Islam yang ada. Mendukung dengan cara apa? Tonton komal-komal mereka, yang punya YouTube di-share YouTube mereka kemudian. Ya, jangan malah menjadi musuh, menjadi orang munafik, pembenci-pembenci apologet Islam. Mereka tampil sebagai pahlawan tiba-tiba karena tidak memiliki ruang, tidak memiliki tempat di mata netizen, mereka banting setir jadi pembenci para apologet. Jangan ikutin mereka. Ya, jangan ikutin orang-orang munafik itu. Orang munafik itu kemudian kemana mereka bisa mencari makan, ke situ mereka mengibarkan bendera. Itu orang munafik. Ya,
mendekat ke apologet Islam ketika mereka butuh ke apologet Islam, menjauh dari apologet Islam ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ketika mereka terpuruk, kemudian mereka mendekat, merapat. Jangan ikutin dan jangan didukung. Banyak di antara kita yang ngaku Islam ini, tapi kemudian warnanya itu berbeda, nampak kemunafikan. Siapa mereka? Tanda-tanda orang munafik ini, mereka berdekatan, bersaudara, ya, rangkulan gitu loh, bermesraan dengan para penghujat-penghujat. Itu tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu jelas. Mereka bersekutu, meskipun mereka tidak kompak, tapi terlihat mereka itu bermesraan dengan kaum kufar yang menghujat, maka itu tanda-tanda kemunafikan. Lihat komal-komal mereka. Islam mengatasnamakan yayasan Islam, tapi para penghujatnya naik di atasnya. Mereka beri ruang, mereka bersenda gurau, mereka bercanda bersama dan seterusnya. Itu tanda-tanda kemunafikan. Nauzubillah. Nauzubillah. Kita berlindung dari orang-orang kayak begini. Yang kerjanya kesana kemari, lapor sana sini dan seterusnya untuk mencari dana, mencari duit. Dan sudah ada beberapa netizen yang kemudian curhat langsung dengan saya, bahkan nelpon langsung ke saya. Bahwa ada yang begini, ada yang begitu. Kita mau melaporkan si ini ibu, tapi kami kekurangan dana, bisa nggak transfer ke ini gini dan seterusnya. Ada laporan seperti itu. Ada laporan. Di saat kemudian apologet Islam secara lembaga melaporkan para penghujat, mereka juga tampil kemudian sok-sokan mau jadi pahlawan, lapor sana, lapor sini, entah apa-apanya dia kerja. Ya, yang kayak gini itu mohon dijauhi orang kayak gini, apalagi orang yang mengatasnamakan Bang Suma. Ini ada ini yang membenci Bang Suma, suka ceritain Bang Suma, tetapi kemudian dia dekatin netizen mengatasnamakan Bang Suma. Ada, dan itu sangat memalukan, sangat rendah orang kayak gini. Rendah serendah-rendahnya. Di depan saya sakti, sok jagoan, sok lapor, sok gini dan seterusnya. Tapi ternyata mendekati netizen mengatasnamakan Bang Zuma. Orang itu nelpon, Bang Zuma, ya gimana ibu? Maaf Bang Zuma, ini saya mau kabarin sesuatu. Ya gimana ibu? Ada ini dari, katanya sih dari temannya Bang Zuma juga. Kenapa ibu? Mau melaporkan ini, gini. Terus apa hubungannya dengan saya? Dia datang ke Jakarta, Bang. Saya kasih numpang tidur di rumah karena alasannya tak ada biaya. Oh, mau ngapain ke Jakarta, Bu? Katanya mau ke Mabes, mau laporin ini. Terus hubungannya dengan saya, ngakunya temannya. Jadi ibu bantu? Iyalah, Bang. Karena mengaku teman abang. Jadi tak kasihlah duit. Hah? Serius itu, Bu? Serius. Namanya siapa? Ini Bang, saya langsung, kasihan kali lah. Inisial bang. Aduh, janganlah, memalukan sekali. Mengatasnamakan kejar si kiamat lah dikejarnya. Lebih duluan dia melapor daripada api. Aduh, ternyata di belakang layar memalukan kali, rendah kali. Perbuatanmu terlalu rendah. Padahal kalau kamu wawancarai orang lebih-lebih dari hakim. Ketika kamu dikomal orang Kristen atau dikomal sebangsamu, kemudian kamu naikkan orang Kristen, kamu bermesraan di sana, kau tanya-tanya topik, seakan-akan bla 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 bla, kau tanya si logika, tapi giliran umat Islam yang nyeletuk, langsung kau tunggu dulu, selesaikan dulu yang satu. Tegas kayak hakim, kayak jaksa bertanya. Ternyata di belakang layar lu jual nama gue, minta sumbangan, kampret. Saya ada di situ Bang pada waktu itu. Ya iyalah, memalukan kali. Sadar Bung, sadar. Jangan kebencianmu terhadap oknum Bang Zuma ini membuat kau hina dina di hadapan Allah. Jangan kayak gitu. Ya, saya biar begini teman-teman, belum pernah ada seorang netizen kita itu ada ratusan ribu bahkan jutaan mungkin. Tak ada satupun di antara mereka yang saya chat terkait dengan masalah pribadi saya.
mau nginap di sini, mau nginap di sana. Alhamdulillah umat Islam di Indonesia ini luar biasa. Saya ke Medan, saya disiapkan kendaraan entah dari mana-mana. Tapi wallahi, saya kemana-mana saya pakai kendaraan pribadi. Di Medan saya pakai kendaraan pribadi, di Jakarta saya pakai kendaraan pribadi. Saya tidak pakai kemudian kendaraan orang-orang, sahabat-sahabat muslim yang datang menawarkan ke saya. Saya nginap di apartemen, saya bayar pribadi. Ya, tak ada pernah saya beratkan lembaga atau apapun itu. Ya alhamdulillah. Artinya saya menjaga wibawa, karena Bang Suma itu bukan milik pribadi, bukan milik keluarga saya sendiri. Bang Suma itu milik Apologet Islam Indonesia. Ini malah memalukan kali, alamak, saya jadi sedih gitu loh. Jadi sedih ketika kemudian kita harus membangun marwah Islam yang dihujat sana sini. Ada juga yang mengambil kesempatan dengan cara-cara seperti itu. Rendah sekali. Sangat rendah, memalukan. Nah inilah yang kemudian digariskan oleh agama kita. Jangan miskin, kata Allah. Jangan miskin. Karena miskin itu membawa seseorang itu kepada kekufuran. Inilah yang terjadi. Saya tengok tadi si Topik sudah putar lagu Yesus, habis itu joget-joget. Saya serius, saya neteskan air mata. Gila, betul-betul Allah ini tidak pernah salah ketika menarasikan firman-Nya. Gila benar. Islam ini betul-betul Masya Allah. Sebuah kebenaran yang tak teruji lagi kebenarannya, melainkan kemudian cahaya kebenaran yang dibiaskan. Orang-orang yang kemudian dibutakan hatinya oleh Allah tidak sadar kalau dia sedang tertipu. Allah melangkahkan kakinya demi sedikit demi sedikit kepada kekufuran. Bernyanyi lagu-lagu Yesus dan berjoget, dan dia katakan jangan lihat liriknya tapi lihat nadanya. Ya Allah ya Karim. Antara bahagia dengan bersedihnya lagu itu. Bahagianya karena Allah menunjukkan kebesarannya. Orang-orang munafik seperti ini sebaiknya dia pindah alam. Ya kan ya? Itu bahagianya itu di situ. Terharunya karena sedih gitu loh. Tadinya kita satu akidah. Lama-lama kalian berubah. Dia berubah menjadi warna lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan mengatasnamakan atas nama toleransi, konyolnya lagi. Iya, saya hanya berdoa Bang. Saya hanya berdoa. Ini saya berdoa. Tapi saya nggak janji. Semoga aja Bang Suman tidak berubah pikiran. Kalau sampai saya berubah pikiran, saya akan kejar orang ini. Akan ku kejar sampai dia membusuk di penjara. Tapi insya Allah saya masih kuat. Yang saya kejar itu fitnahannya ketika saya dituduh menginjak Bible. Wallahi saya sedang berperang dengan jiwa saya sendiri. Saya sedang berperang dengan diri saya sendiri. Ini kalau sampai ketukan palu sholat istikharah saya mengatakan kejar, saya akan ada di mana kampungnya, saya akan ada di sana sampai dia benar-benar ditahan. Karena ini karena ini fitnahan yang sangat besar. Dituduh saya yang memerintahkan dia menginjak Bible. Ini kalau hati saya sudah mengatakan laksanakan, pasti masuk orang ini. Saya pastikan masuk dia. Saya pastikan masuk. Karena itu adalah fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat dahsyat. Dan fitnahannya terhadap istri saya almarhumah, fitnahan terhadap pekerjaan saya dan seterusnya. Pasti dia masuk. Nah ini saya cuma berdoa, ya Allah kuatkan saya. Kuatkan saya. Dia masih punya anak kecil. Tapi kalau dia suka mancing-mancing terus, jangan sampai saya tiba-tiba hilang di Makassar, saya tiba-tiba ada di Riau. Ini yang saya takutkan. Ya, ini yang saya takutkan. Oleh karena itulah kemudian, ya tadi itu sempat saya netes air mata. Ya Allah ya Karim, betapa hebatnya Dikau menunjukkan orang-orang yang sudah bersekongkol dengan orang-orang kafir pembenci Islam, itu selangkah demi selangkah menuju kepada kekufuran tanpa dia sadari. Berjoget dia, bernyanyi dia dengan lagu-lagu rohisnya Kristen. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas dia mengatakan jangan lihat liriknya tapi lihat nadanya. Ini sebenarnya sudah dibutakan oleh Allah. Dia tidak sadar Allah sudah membuka sedikit demi sedikit, kemudian ya kekufuran yang ada dalam hatinya itu menjadi satu yang melekat pada dirinya. Masya Allah.
Saya takjub dengan Islam ini, takjub dengan kebenaran Al-Quran ini. Bahwa orang yang kemudian bersekongkol dengan orang-orang kafir, sedikit demi sedikit Allah akan bawa kakinya melangkah kepada kekufuran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, saya kira begitu teman-teman. Tetap semangat, tetap mendukung para apologet kita, baik yang ada di API atau ada di EPMA Tauhid atau ada di Arematea atau dimanapun mereka yang independen. Dukung terus mereka supaya mereka tetap teguh mempertahankan la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah, dan kemudian menggaungkan kemudian kebenaran Islam, menghalau gerakan-gerakan pemurtadan. Dukung terus mereka, sayangi mereka, cintai mereka, dan doakan mereka sehat dan panjang umur. Saya kira begitu teman-teman. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Saya nyapa dulu si orang awam. Selamat siang orang. Turunkan itu host. Ya. Selamat siang bang. Agama apa bang? Wah, udah disepak pula. Oh. Siapa yang sepak kalian, woi? Bukan disepak tadi, itu ditarik dari bawah. Ada yang narik bawah. Masya Allah, ngeri kali ya. Ngeri. Betul bang, ngeri kali Abangku Gurunda, sedikit pertanyaanku mengenai logika ini. Ya. Gimana tanggapan ulama atau ustadz yang ada di sekitar sana kalau dia sholat Jumat ya? Masih gimana ya? Apa dia itu udah murtad kan seperti itu bangku? Kecenderungan hati kepada orang-orang kafir itu sudah bagian. Saya tidak mengkafirkan, tapi itu sudah bagian. Kecenderungan. Coba sahabat-sahabat lihat, ketika yang naik itu Islam, dibilangnya pasien. Ketika kemudian yang naik itu kafir, dibilangnya apa itu bilangnya ya? Saudara. Pasien, saudara. Tuh, coba bayangkan. Demi kata toleransi. Nah, Tapi itu dia. ketoleransinya kebablasan. Jadi hatinya sudah condong kepada kekufuran. Saya tidak mengatakan beliau kafir, enggak. Tapi hatinya sudah condong kepada kekufuran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi ini menarik Pak Zuma, pada saat Pak Zuma bicara tadi tentang fitnahannya topik ini ya terhadap Pak Zuma. Saya coba mencermati. Ini kita bincang-bincang ya Pak Zuma ya. Iya, silakan Bang. Diskusi ring lah. Izin dulu Pak Jaru, ada tamu di bawah. Jarudin. Oh iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarudin ini biasanya orang Makassar ini. Orang awam juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tanya, Bang, agama apa Bang? Agama Islam. Orang mana Bang? Bima. Dari NTB. Salah saya Bang. meleset Bunda Nora, meleset Bunda Nora. Oke. Ya. NTB-nya mana? Lombok, Mataram. Saya aslinya dari Bima Bang Zuma, cuma besarnya di NTB Bang. Bang Zuma yang betul. Biasanya din gitu loh Bang. Siap. Tembus kan, tembus. Tapi Pak Zuma saya juga nyaris saya meleset Pak mau Zuma. bertanya ke Bang Zuma. Nah kebetulan saya ini kan besarnya di NTT, di lingkungan nonis gitu. Jadi bagaimana caranya saya itu mempertahankan atau memperdalam akidah, memperkuat akidah agar keluarga maupun di lingkungan saya itu tidak sampai terjadi pemurtadan gitu Pak. Ya minta tolong untuk solusinya mungkin bagaimana untuk hal itu. Terima kasih. Sederhana Bang. Belajar apologet. Belajar apologet. Simak debat-debat kita. Insya Allah tak ada yang lain. Tak ada lagi yang lain. Karena sudah banyak orang lulusan pesantren katanya kiai, ustadz dan seterusnya, ujung-ujungnya murtad kan. Kenapa? Karena mereka nggak paham Bible. Jadi untuk mempertahankan kemudian keluarga dari pemurtadan, pelajari Bible. Kita akan menertawakan diri kita ketika kita kemudian murtad
lalu baca Bible. Oh, ternyata gila isinya di dalam. Jadi pelajari Bible itu, ya, bahwa di Bible itu ada Tuhan orang Kristen bernama Yesus yang mati, bla bla dan seterusnya. Itu menggelikan bagi kita umat Islam. Jadi kalau bertanya bagaimana caranya saya kemudian membentengi akidah, perdalam Al-Quran, lalu jadikan Bible itu sebagai bacaan di sela-sela waktu. Supaya, kan yang agama syiar di Indonesia dua, Islam Kristen. Kristen datang hantam dengan Bible-nya. Bagaimana mungkin saya pindah ke agamamu, sedangkan agamamu sendiri, ya Tuhannya mati dan seterusnya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Jahrudin. Semoga Bang Jahrudin dan keluarga di sana sehat selalu, selalu istiqomah. Jangan lupa selalu nonton debat-debat Muslim ya, jangan kerung Kristen. Gak ada faedahnya Bang. Oke Bang, saya izin turunkan dulu Bang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam, silakan. Ya, Nora. Saya mau Silakan, bertanya Abangku. nih sama Bang Zuma nih, sama Zuma. Ya bang, agamanya Muslim atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh iya, silakan bang. Diskusi ya bang, diskusi ya. Ya, saya mau nanya sama Zuma nih. Di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina ajaran lain? Saya cuma nanya itu aja. Ya. Kalau di Al-Quran itu hinaan dan kemuliaan itu duduk dengan sangat tegas dan jelas. Itu. Ya. Bahwa di Al-Quran dijelaskan orang-orang kafir itu karena pengingkaran mereka terhadap Allah kepada kebenaran, maka mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa mereka lebih hina? Tapi bukan untuk dihinakan, karena sudah hina. Seperti misalnya kotoran yang keluar di jamban. Kita tidak perlu mengatakan ini kotoran, ini bau, ini busuk. Tidak perlu, karena itu sudah mensifati sifatnya sendiri. Jadi kehinaan tidak perlu dihina, karena memang sudah gambarannya seperti itu. Warna merah tidak perlu lagi dikasih warna merah, karena memang sudah warnanya merah. Hitam tidak perlu lagi dibuat menjadi hitam, karena memang sudah hitam. Yang hina tidak perlu lagi dihinakan, karena memang sudah kodratnya hina. Jadi salah ketika Anda bertanya apakah di Al-Quran diajarkan untuk menghina. Enggak, di Al-Quran tidak diajarkan menghina. Tapi di Al-Quran diajarkan mendudukkan yang hina itu pada tempat yang hina, mulia itu pada tempat yang mulia. Tuh. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah membungkus diri kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina. Itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Iya, yang saya pertanyakan cuma itu aja bang. Berarti di Al-Quran abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Berarti yang mengajarkan untuk menghina itu berarti tidak di Al-Quran, berarti oknum yang mengajarkan menghina itu bang ya? Saya luruskan lagi bung. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu haram. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan. Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan oh, orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak.
serigala buas. Tuh, bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dengan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya, Bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir. Ya memang kafir. Apa kafir itu? Menutup diri kepada akal. Menutup diri kepada akal sehat. Nah itulah orang kafir. Adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup. Itu fakta, itu real. Masuk akal tidak kemudian ada orang mengatakan dirinya orang benar, tetapi secara sehat, secara waras, dalam keadaan sadar, dia percaya Tuhan datang dalam bentuk bayi, lalu besar. Lalu ketika dia besar, Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kira-kira orang gini waras tidak? Pasti tidak waras. Makanya disebut kufur, kafir, orang yang menutup diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah kepada guguk. Manusia dikasih akal, tapi akalnya dikebiri. Sampai-sampai doktrin dogma dari barat yang dipercayai oleh orang Roma dan Yunani ditelan mentah-mentah tanpa filter akal. Sehingga apa? Dia nampak gila meskipun sebenarnya dia sehat. Nah ini makanya bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala buas yang nampak seakan-akan seperti domba. Nah, itulah kalian yang kena. Seperti itu, Bang. Ya, silakan orang awam. Saya mau menanya sama mau jawab pertanyaan pernyataan Abang tadi. Silakan, silakan. Di luar Muslim itu disebut dengan kata-kata nggak pantas lah dibilang anjing. Itu ayatnya di mana itu, Bang, di dalam Al-Quran? Coba Abang tunjukkan, Bang. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hina, makhluk yang paling hina. Enggak, yang saya pertanyakan memang ada ayatnya atau enggak? Itu aja, Bang. Ya itu ayatnya tadi. Itu sedang dibacakan, Pak. Yang di Bebel maksudnya tadi itu, Bang Juma. Yang di Bebel itu. Enggak, saya bukan di Bebel, mau di Al-Quran terserah. Yang penting saya yang mau saya menanggapi pernyataan Abang tadi di luar Muslim itu sama dengan anjing. Ya, didengarkan dulu orang awam didengarkan dulu. Karena saya bacakan itu. Ya. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Teman-teman Muslim pasti tahu ini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan bagi orang Islam penyeru kepada orang kafir adalah seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Coba Anda panggil monyet, monyet, jangan kau tidak mandi hari ini. Monyetnya dengar. Apakah mengerti? Tidak. Monyet, jangan kau nyebrang, nanti kau digilas mobil. Monyetnya dengar gak? Dengar. Tapi apakah peduli? Tidak. Kenapa? Karena mereka binatang. Coba, saudara diajak Yesus untuk percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba cek dulu, cek diri Anda dulu. Yesus menyuarakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau pribadi saya